Edwin mesti sehat-sehat ya, kegiatan ya karena manusia hidup itu harus penuh dengan kegiatan. Tadi kan kadang-kadang kegiatannya bingung ngapain. Mhm. Tapi jelas kita hidup ya berjalan aja. Ya sekarang masih menjalankan usaha warung kopi, Kopi Tarik Edwin. Ada di Green Teras Taman Mini sama di Juanda Pasar Baru di seberang Istiqlal. Jadi ya sehari-hari saya berkebun. Berkebun. Berkebun di kebun orang. Karena apa? Di sini nih ini yang paling penting nih saya ngasih tahu kepada pemirsa. Ini pesan penting ini. Jangan malu jadi petani. Nah, kenapa? Karena justru dari petani itulah apakah petani yang menanam sayur, padi atau yang berkebun karena itu makanan yang benar-benar dibutuhkan oleh orang untuk hidup. Kalau nggak ada yang berkebun, nggak ada yang menanam, kita makan apa? Nggak ada yang beternak. Jadi kita menghargai dan bahkan bisa menjadi penghasilan yang besar karena itu kebutuhan pokok. Makanya jangan malu jadi petani. Dulu saya pernah buat YouTube tuh khusus di desa-desa meliput para petani buat padi segala macam. Wah kebunnya luas dari mata memandang ke sana semuanya padi, padi. So saya tanya petani menyangkul. Wah Pak ini kebunnya, bukan saya kerja di sini katanya. Kalau kita lihat sekarang ini banyak ada beberapa contoh sukses anak muda yang pernah dilihat mungkin di IG-nya itu orang yang punya tanam daun kelor. Sukses besar karena apa? Dia menyuplai daun kelor, ternyata daun kelor itu bermanfaat jadi obat. Itu hanya obat. Bagaimana yang dimakan sehari-hari? Kalau kita punya lahan tanah, misalnya ada 1 hektar, kita tanam semua bayam seperti ini. Yang jelas bayam ini kan memang dicari orang buat sayur, buat makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi, manfaat bagi tubuh lumayan. Atau 1 liter tanam pete semua. Bayangin tuh warung-warung warung-warung Sunda pasti butuh pete. Atau apapun bisa dimakan deh, mau padi, sayur, jengkol, mangga. Sekarang kalau misalnya dilihat paling banyak sekarang buka toko-toko buah. Ternyata masyarakat sekarang hidup ini udah tahu kesehatan. Apa arti makanan yang sehat daripada junk food? Mendingan kita makan buah-buahan yang benar-benar buah, bukan dari ekstrak atau jus atau sirup gitu loh. Yang buah tapi benar-benar buah. Itu hidup sehat. Jadi itu yang kita makan. Kenapa nggak terjadi yang jangan menjualnya, yang berkebun menyiapkan buah tersebut atau sayur tersebut. Ini contoh loh ini. Iya. Ini sebenarnya kenapa di sini gua sebenarnya untuk orang-orang yang masih punya tanah di desa, kenapa nggak digarap harus ke kota? Lu bikin sesuatu, belajar, karena orang yang berhasil itu adalah orang yang punya ilmu yang belajar serius. Jadi bukan sekedar nyolok jadi hidup, pupukin jaraknya, kapan nyiramnya, tanah cocok untuk apa. Gua rasa dengan begitu insya Allah salah satu jalan usaha yang membuat kita bisa maju, usaha mandiri. Gak perlu ngantri-ngantri mau cari kerja, tapi kita bisa membuat sesuatu. Kalau kita nggak punya tanah, ya sama yang punya tanah. Semua bisa kok. Ya jelas lah. Sekarang gini, mungkin ada yang senang melihara ikan atau burung. Bahkan ada yang melihara burung dari telur tuh kecil tuh. Tiba-tiba burungnya besar, bisa nyanyi, bisa berkicau, senang banget. Melihara ikan arwana dari kecil, tiba-tiba udah gede, udah sedang ditawar 20 juta. Sebenarnya banyak jalan-jalan untuk usaha itu. Ini sebenarnya buka usaha warung ini ya kenapa ya? Karena kerjaannya santai, bertemu dengan orang, terus memberi jasa makanan, tempat orang duduk, makan, menikmati, dan itu ada keberkahan. Karena salah satu sunnah ya mungkin ya kita usaha gitu loh, usaha dagang, insya Allah berkah. Tapi dagang yang benar ya. Mungkin banyak orang yang nggak peduli mengenai makanan. Tapi sekarang ketika lihat orang usia kayak ini udah 50 ya, sekarang makan gak sembarangan lagi. Gula harus dijaga, udah gak sembarangan makan. Kalau gue pikir-pikir kalau dari dulu gue makan sehat, dari buahnya yang bener, nggak ekstrak-ekstrak, nggak sembarang minum. Mungkin di usia-usia yang sekarang masih dijaga, bisa lebih segar. Tapi ini masih bisa mengarah ke sana. Belum sampai terjadi banget. Nah sekarang ini udah menjaga. Tapi kalau misalnya orang tua sama anaknya menjaga anaknya makannya yang benar, olahan yang benar, bukan buatan, gua rasa dari dini sudah disiapkan menjadi generasi yang sehat.
kayak pemerintah bilang jangan sampai stunting gitu kan, jadi jangan sampai salah. Dari sekarang ini, apalagi nih masalah pandangan, kalau lihat yang hijau-hijau semuanya kayak enak banget ya, terus bisa metik sendiri, makan sendiri. Ya emang kalau kita ngomong Jakarta sulit ya, tapi ya kenapa nggak kalau kita ya masyarakat kota dialah yang menjualnya karena banyak masyarakatnya. Coba yang tinggal misal Sentul, Bogor, Jawa Barat atau daerah-daerah Jawa atau Sumatera yang masih luas lahannya, nah jangan pengen pergi ke Jakarta langsung. Transportasi gampang, usaha dulu lu sama yang ada lahannya, nanti ada uang main-main ke Jakarta belanja atau antar barang ke Jakarta dijual di sini. Sini banyak mulut yang menerima semuanya. Insya Allah kalau begitu usahanya berkah, sukses, dan itu membuat orang sehat. Saya nggak tahu, saya paling suka kalau lihat hijau, lihat pantai segala macam. Pas ke pantai, kayaknya gue harus keluar di pantai karena lihatnya suara ombak segala macam, lihat udara yang segar gitu kan. Pasti semua begitu. Pas kita ke Bali, langsung aja beruangnya bokeh, kayaknya gue harus punya tanah di Bali ini, punya rumah di Bali. Pas pulang lupa lagi. Pas main ke puncak, wah kayaknya gue beli villa boleh ya. Nah sebenarnya itu keinginan yang harus kita wujudin. Kalau kita tinggal emang tapi jangan hanya tinggal buang duit buat usaha dong. Kalau tinggal di tempat wisata atau yang laut ya buat usaha. Kalau di yang tanahnya luas ya buat kebun, buat pertanian. Ya kalau nggak punya tanah ya sama. Minimal apa? Belajar kan bagaimana mengolah sebuah lahan sehingga menjadi menghasilkan. Jadi jangan cuma menikmati, bagaimana caranya kita bisa menikmati dan bisa menikmati hasilnya.